semuanya, selamat sore, selamat datang, dan terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung pada acara webinar sore hari ini, yang pastinya akan seru dan bermanfaat nih untuk teman-teman. Sebelum kita mulai rangkaian acaranya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, supaya biar makin akrab nih sama teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yolan dari Gini yang akan membantu memandu teman-teman di acara webinar hari ini. Oh ya, saya juga ingin menyapa nih untuk teman-teman yang menonton webinar di aplikasi Cakap. Halo semuanya, selamat sore. Nah, untuk teman-teman yang mau juga nonton webinarnya melalui aplikasi Cakap, teman-teman bisa nih langsung download aja aplikasinya di Play Store maupun Apple Store. Baik, jadi webinar sore hari ini kita mau ngomongin apa sih? Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang cara membangun bisnis fashion yang bisa dilirik oleh banyak orang. Di sini kita juga akan belajar bareng-bareng nih teman-teman nih, karena kita juga sudah kehadiran narasumber. Tapi sebelumnya, sebelum saya memperkenalkan narasumbernya, saya mau ngetes dulu nih untuk semangat ya teman-teman yang sudah hadir. Boleh tolong di chat di kolom Zoom untuk di chat hadir gitu. Saya mau tahu semangatnya teman-teman semua yang hari ini sudah meluangkan waktunya. Mau tahu semangatnya? Oke, banyak yang sudah semangat. Baik, kalau seperti itu. Nah, untuk di webinar hari ini, kita sudah hadir nih untuk narasumber ataupun speaker kita yang keren banget. Saya perkenalkan ada Kak Velin, owner dari Erato. Halo Kak Velin. Halo semuanya. Kabar baik ya Kak? Baik. Baik, sudah siap Kak untuk mengisi materi hari ini? Siap, yuk kita mulai. Udah Baik, banyak banget juga yang join ya. Betul Kak, teman-temannya juga semangat semua nih sore hari ini. Baik, teman-teman sebelum Kak Velin memberikan materi, aku ingin mengingatkan sekali lagi, selama acara webinarnya berlangsung, dimohon untuk teman-teman memastikan ya mikrofonnya dalam keadaan mute, sehingga acaranya bisa berlangsung dengan lancar. Teman-teman juga bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom, dan nanti akan kita pilih nih beberapa pertanyaan untuk kita bantu jawab di akhir sesi. Saya juga ingin menginformasikan, nah ini kabar gembira nih teman-teman. Untuk teman-teman yang hadir hari ini akan berkesempatan mendapatkan voucher belanja dari Erato. Alhamdulillah, akhir bulan yang dapat gaji langsung aja belanja di Erato. Yang belum dapat gajian juga nggak usah pusing, karena ada potongan nih, potongan harga ataupun special diskon dari Erato. Dari Kavelinnya langsung nih, teman-teman bisa dapat vouchernya senilai Rp25.000. Caranya gampang banget teman-teman. Yang pertama, teman-teman wajib mendokumentasikan ya untuk acara webinar hari ini yang menurut teman-teman seru, boleh di-capture dan di-post di Instagram story-nya. Jangan lupa untuk di-tag akun Instagram Gini dan Erato. Untuk lengkapnya, @gini_idn dan Erato di @erato.basic. Dan pastikan akun Instagram teman-teman tidak di-private ya. Kemudian teman-teman silakan lengkapi data diri melalui kuesionernya untuk memperoleh voucher belanja yang tadi disebutkan. Teman-teman juga wajib nih untuk memfollow akun Instagram dari Gini dan Instagramnya Erato. Voucher berlaku untuk minimal transaksinya 100.000 melalui official store Erato yang ada di marketplace Shopee mulai dari tanggal 26 Agustus sampai nanti tanggal 31 Agustus. Jangan lupa juga ya absen untuk mengisi kuesioner di Gini. Baik, kalau seperti itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mungkin kita masuk ke sesi pemaparan materi yang akan langsung dibawakan nih oleh narasumber kita, yaitu Kak Velin. Kepada Kak Velin, dipersilakan. Oke, halo semuanya. Kenalin lagi, aku Velin dari Erato. Mungkin pertama-tama kita perkenalan dulu kali ya, cerita-cerita sedikit. Erato ini tuh ada dari kapan sih gitu. Jadi aku mau cerita sedikit untuk Erato ini tuh kita ada dari semenjak tahun 2016. Pertama kali tuh kita fokusnya lebih di jual baju import. Jadi partnerku waktu itu sempat jalan-jalan ke China dan lihat sleepwear import di sana tuh menarik banget gitu, dari segi model bajunya, terus dari segi bahan, terus harganya pun masih oke lah. Akhirnya kita tertarik lah untuk jual si sleepwear ini di Indo. Tapi seiring berjalannya waktu, banyak lah kayak kendala-kendala yang terjadi. Barang kita tuh sering banget ketahan di bea cukai dengan jangka waktu yang cukup lama. Pernah waktu itu tuh ketahan di bea cukai bisa sampai kayak 2-3 bulan gitu. Terus barang reject pun cukup banyak. Terus kalau seandainya misalkan kayak barang reject tapi kita beli import kan susah ya untuk komplain, karena pengirimannya pun jauh dan pasti agak lebih ribet lah. Udah gitu misalkan si bea cukai ini, barang-barang kita ketahan di bea cukai pun kita akhirnya nggak bisa jualan karena
seiring berjalannya waktu itu stok pasti akan menipis gitu kan. Akhirnya di tahun 2018 kita putusin untuk produksi sendiri dan fokus di baju-baju basic. Mungkin dari teman-teman semua lebih kenalnya dengan nama Erato Basic. Awalnya kita jualan baju basic ini tuh memang karena kita senang baju-baju basic gitu. Ditambah lagi baju basic gini tuh kita tahu peminatnya pasti banyak karena model baju gini kan maksudnya timeless ya gitu. Terus ngerasa juga ini pasti teman-teman ngerasa sih, misalkan kita jalan-jalan ke mall nih, jalan-jalan ke mall ngeliat baju-baju, misalkan kaos-kaos gitu tuh harganya bisa di kisaran 100-200 ribu, maksudnya itu cukup mahal lah ya. Udah gitu misalkan lihat-lihat dress atau celana itu pun harganya bisa di 300 atau 500 ribu kisaran, atau mungkin ada juga yang lebih mahal gitu. Jadi kita kepikiran nih, oke, kayaknya kita bisa sih buat baju basic yang harganya tuh lebih affordable. Udah gitu karena pokoknya selain kendala yang terjadi, tujuan kita akhirnya produksi baju basic ini tuh pastinya untuk memperluas target market dan berharap lebih banyak lah yang bisa kenal Erato kayak gitu. Itu cerita awalnya sih, sedikit cerita awalnya itu. Udah gitu banyak juga yang bingung ya, kayak misalkan gimana sih cara mulai bisnis. Ini banyak banget juga sih, misalkan dari teman-temanku yang nanyain cara mulai bisnis tuh gimana sih, susah nggak, atau tips-tipsnya gimana gitu ya. Seringkali tuh pastilah misalkan kita baru mau mulai bisnis tuh kepikiran hal-hal kayak gini, misalkan kita bisa nggak ya ngejalaninnya, karena mungkin sebelumnya kita nggak ada pengalaman juga nih. Terus seringkali nih yang bikin kita nggak mulai-mulai dan atau nggak maju-maju tuh kadang kita patokinnya tuh sama orang-orang yang udah sukses atau mungkin brand yang memang udah dikenal banyak orang. Akhirnya buat kita jadi nggak percaya diri. Jujur ini pun aku sempat ada di titik ini, awal-awal ngerjain Erato, ngejalanin Erato tuh aku sering banget ngeliat brand-brand yang memang udah banyak dikenal orang gitu, yang udah keren banget lah. Jadi sebenarnya bagus juga sih kayak gini, anggapannya buat acuan kita biar lebih oke, atau mungkin dapat ide-ide baru. Tapi kadang yang kayak gini tuh sebenarnya buat kita jadi nggak percaya diri dan akhirnya kadang sedikit menghambat gitu. Jadi suka lupa kalau seandainya semuanya itu berproses, semuanya itu mulai dari nol. Tapi menurut aku pribadi ya, kayak proses inilah yang berharga banget. Jadi kita saat ngejalaninnya itu bisa benar-benar paham gitu, kayak apa aja yang lagi kita jalanin begitu. Terus tiap lagi sharing nih misalkan sama teman-teman sekitar yang misalkan baru mau mulai bisnis, cukup banyak juga yang bilang kayak gini nih, misalkan aduh Erato sih anak udah jalan bisnisnya jadi kayak gampang gitu kelihatannya, atau mungkin Erato sih anak orderannya udah banyak jadi nggak pusing gitu pas ngejalanin. Nah setiap kali temen yang kayak bilang kayak gini tuh aku pasti ceritain lah kayak perjalanan si Erato tuh dari awal kayak gimana. Yang awalnya mungkin nggak ada orderan masuk, terus stok barang tuh berantakan di lantai kamar, aku inget banget stok barang berantakan karena kita belum punya rak waktu itu. Terus kurir ekspedisi pun waktu itu rata-rata tuh pada nggak mau pick up karena mungkin paket kita yang ada per hari itu cuma 1 atau 2. Jadi pokoknya kita pernah lah ada di tahap semuanya tuh ngerjain sendiri, mulai dari balesin chat, terus packing barang, terus antar paket ke ekspedisinya pun sendiri kan nggak ada yang mau pick up. Terus foto produk pun waktu itu kita lebih sering tuh minta tolong mungkin adik atau kakak. Terus untuk yang fotoin tuh waktu itu sempat tuh yang fotoin tuh teman juga. Jadi intinya kayak selalu mengingatin lah ke teman-teman semua, kalau misalkan saat kita jalanin bisnis ini tuh berproses, gak ada yang instan. Dari aku pribadi kayak ngejalanin Erato dari awal sampai sekarang tuh kayak naik turunnya kerasa banget lah. Terus kuncinya ya, misalkan kalau dari aku pribadi, kuncinya tuh yang penting berani mulai. Tapi mulainya pun kita nggak bisa asal-asalan ya, harus tahu banget apa yang kira-kira kamu benar-benar suka gitu. Karena berasanya, kalau aku sendiri tuh berasanya di saat udah nyemplung di bisnis itu, ternyata yang dikerjain dan yang dipelajari itu banyak banget sih. Makanya di saat kita udah suka nih sama apa yang kita kerjain, nantinya tuh saat belajar dan ngejalaninnya tuh nggak akan jadi beban kayak gitu. Nah terus ini yang paling penting juga adalah pilih partner bisnis yang benar-benar satu visi dan misi. Karena anggapannya kita tuh satuin orang-orang yang jalan pikirannya berbeda. Terus nanti tuh ke depannya pasti ada perbedaan pendapat, terus
mungkin cekcok sedikit, jadi itu pasti ada. Jadi saat kita nanti punya partner yang satu visi dan misi, nanti tuh saat ada masalah atau saat ada kendala, cari solusi dan jalan tengahnya tuh akan lebih mudah gitu. Nah terus itu cerita-cerita sedikitnya, mungkin aku mulai kasih tips-tips sedikit kali ya buat teman-teman yang mungkin lagi kepikiran mau mulai bisnis nih. Jadi aku bakalan share kayak beberapa tips yang semoga bisa membantu teman-teman juga dan ngasih pencerahan lah. Yang pertama itu seperti yang udah aku bilang dari awal, pertama ini kamu harus tentuin apa yang kamu suka. Terus kedua, buat tujuan kenapa kamu mau buat bisnis ini biar nanti pas ngejalanin itu selalu on track. Udah gitu, yang ketiga, saat udah putusin buat bisnis tuh harus banget konsisten ngejalaninnya. Karena bisnis gini kan naik turun, di saat kita nggak konsisten atau misalkan balik lagi nih ke poin nomor satu tuh kita harus suka. Misalkan kita nggak terlalu suka dan nggak konsisten, akhirnya di saat kita bisnis mungkin lagi turun tuh, akhirnya ada kepikiran mungkin kayaknya gagal deh atau kayaknya udahan aja deh. Kayaknya pasti pikiran-pikiran kayak gitu pasti ada gitu. Udah gitu yang keempat, menurut aku harus banget siapin budget yang cukup. Budget yang cukup ini balik lagi ke teman masing-masing sih, misalkan mau buat bisnis yang seperti apa, jadi disesuaikan lagi dan jangan sampai ganggu perputaran keuangan pribadi, karena takutnya kalau nyampur nih keuangan pribadi sama keuangan yang bisnis, akhirnya nanti pas ngejalanin bisnis akhirnya jadi bingung sendiri nih, ini uang yang mana ya, ini uang yang mana gitu. Jadi harus banget dipisahin keuangan pribadi dan keuangan untuk bisnis kalian gitu. Terus tips selanjutnya saat kamu mau mulai buat bisnis dan misalkan kamu kepikiran nih kayaknya pengennya buat brand nih, nah itu wajib banget untuk patenin brand, patenin mereknya. Jadi banyak banget kejadian misalkan kamu udah buat brand ternyata si mereknya ini tuh udah ada yang pakai, jadi kalian harus ngerombak lagi karena misalkan buat brand gini kita mikirin nama kan pasti prosesnya panjang lah ya, pertimbangannya banyak banget juga. Jadi kalau seandainya kamu nggak patenin si merek ini nih, terus ternyata udah ada orang lain yang punya si merek ini, nanti harus mulai lagi dari awal, takutnya ini menghambat jalannya bisnis kamu juga gitu. Nah udah gitu harus banget buat pembukuan yang rapih dari awal. Jadi semua dana yang masuk dan yang keluar itu harus banget dicatat biar kayak rapi aja gitu. Jadi kamu tahu misalkan barang masuk tuh barang yang mungkin kalian beli itu ada berapa, terus nanti dari penjualan berapa. Jadi dari awal tuh harus banget dicatat biar rapi dan ntar kesana-sana itu enak gitu. Terus selanjutnya ini penting banget juga, harus tentuin target market kamu. Misalkan mau targetnya tuh misalkan perempuan, anak muda, atau mungkin ibu-ibu atau mungkin bapak-bapak gitu. Jadi itu ditentuin target marketnya tuh dari awal kayak gitu. Terus selanjutnya mungkin ini buat teman-teman nih yang kepikiran mau buat brand fashion. Di awal kalau saran aku mungkin kalian bisa coba buat baju atau produksi baju, atau misalkan keluarin baju tuh yang memang all size gitu, jadi biar stoknya nggak gitu numpuk dan jaga perputaran stok. Jadi anggapannya buat cek ombak aja dulu lah gitu, jadi pilih baju-baju yang memang all size gitu. Terus misalkan ini juga banyak sih yang nanya, kendala ngejalanin Erato tuh apa aja sih, maksudnya ada kendala nggak sih ngejalanin bisnis? Kalau seandainya dibilang ada kendala tuh pasti ada ya, misal ngejalanin apapun lah pasti ada kendalanya. Cuman kalau dari Erato pribadi saat ngejalanin bisnis dari awal sampai sekarang, awal-awal tuh karena waktu itu kita import, yang pertama aku bilang sering banget bahan ketahan di bea cukai, yang akhirnya itu juga menghambat penjualan karena stok barangnya habis tapi barang baru tuh belum masuk lagi. Terus akhirnya kita putusin untuk produksi sendiri di produksi lokal. Ada juga nih kendalanya yang terjadi. Jadi di lokal ini tuh memang si bahan dan misalkan benang kayak gitu tuh memang nggak sevariatif yang diimpor. Jadi kadang untuk kayak motif bahan atau misalkan bahan-bahan tuh yang dulu kita diimpor ada, akhirnya pas di lokal tuh nggak ada gitu. Jadi tapi ini maksudnya masih bisa disesuaikan lagi sih, masih kita bisa akalin lah ya. Mungkin dari model bajunya kita buat seunik mungkin, atau mungkin warna-warnanya nanti kita pilih lagi yang memang menarik. Jadi maksudnya kendala-kendala ini tuh masih ada jalan keluarnya lah kayak gitu. Terus ini juga banyak yang nanyain ya, gimana caranya sih biar
brand tuh dikenal sama banyak orang. Kayak gitu. Ini banyak banget juga yang nanyain ke aku, kayak teman-teman sekitar memang mau mulai bisnis. Jadi saat kita mau mulai sesuatu, pastinya udah ada juga yang buat atau mungkin udah banyak yang buat gitu. Contohnya waktu itu pas aku pribadi sama partnerku memutuskan untuk buat jual baju-baju cewek, pasti banyak banget juga kan yang udah jual. Nah sekarang gimana caranya? Kita tuh bikin brand yang memang bakalan lebih dilirik dan kelihatan bedanya kayak gitu. Kalau dari Arato sendiri, kita ini fokus di kualitas bahan dan pelayanannya. Jadi kalau kualitas bahan tuh, walaupun misalkan si Arato ini tuh harganya affordable, tapi kita tuh pasti jaga banget nih si kualitas bahan biar seenggaknya tuh setara sama mungkin yang harga-harganya tuh 100 atau 200 ribu, padahal kita tuh jualnya sekitar di bawah 100 ribu gitu. Jadi kualitas bahannya tuh benar-benar kita perhatiin. Jadi ini tuh membangun kepercayaan buyer juga nih sama Erato gitu. Walaupun balik lagi ya, kita nggak bisa puasin juga semua orang, cuman akhirnya kita pikirin gimana caranya biar kayak 80% lah buyer kita tuh puas pas beli gitu. Terus karena menurut aku yang paling sulit itu mempertahankan kepercayaan si buyer-buyer ini nih. Jadi misalkan si ada satu buyer atau dua buyer yang mungkin udah nggak percaya, itu kan pasti dia nggak bakalan repurchase, atau mungkin dia bakalan cerita-cerita juga nih ke teman-teman sekitarnya kalau seandainya si Arato ini mungkin dari kualitas dan lain-lain atau pelayanannya nggak oke gitu. Jadi dari Arato sendiri nih, untuk biar buyer mungkin lebih percaya sama kita ini terapin juga sistem retur atau tukar size dari awal kita berdiri gitu. Karena kalau dari aku paham betul lah maksudnya kendala di belanja online ini tuh takut banget kan, kayak misalkan size-nya nggak pas atau mungkin cuttingannya ternyata pas barang diterima nih kita cobain si cuttingannya ternyata kok aneh ya di bentuk badan kita atau gimana. Nah makanya kita itu akhirnya putusin untuk adalah si sistem bisa retur atau tukar size ini. Jadi memudahkan juga untuk teman-teman yang mau belanja di Arato, jadi nggak khawatir lah kalau seandainya mau belanja online lagi gitu. Pokoknya penting banget untuk tinggalin kesan positif ke teman-teman yang beli biar repurchase atau mungkin promosiin brand kita ke teman-teman sekitarnya. Karena menurut aku pribadi untuk promosi ini sebenarnya lebih bisa dibilang lebih cepat saat itu dari mulut ke mulut gitu. Karena misalkan dari mulut ke mulut orang ceritanya tuh kan pasti kayak kesan yang positif. Akhirnya pas dia cerita, orang yang dapat cerita ini tuh lebih percaya dan lebih yakin lah kalau seandainya mau belanja di brand kita gitu. Selain itu, pentingnya juga untuk mengiklankan produk. Ini juga penting banget sih. Karena anggapannya misalkan kita baru mulai, udah gitu belum banyak nih yang tahu misalkan si brand kita tuh kayak gimana. Kalau seandainya kita nggak ngiklanin produk tuh akhirnya si brand ini mungkin bisa juga dikenal banyak orang, tapi mungkin jalannya lebih lambat kali ya. Akhirnya kita waktu itu pas awal mulai pun kita memutuskan untuk memakai Facebook Ads, terus mungkin endorse selebgram. Nah, terus pasang iklan ini pun benar-benar harus kalian perhatiin gitu, karena misalkan dari kalian nggak begitu paham atau salah pasang ads pun akhirnya jalannya pun pasti jadi nggak terlalu efektif. Terus kalau seandainya dari endorsement sendiri, ini pun salah satu tips yang mungkin bisa membantu juga untuk teman-teman yang mau mulai bisnis sih untuk promosiin tuh dari endorsement. Ini juga penting untuk pilih selebgram yang cocok sama brand image kita, karena anggapannya orang ini kan buat bantu kita untuk sampaikan ke orang-orang brand kita ini tuh seperti apa. Jadi mungkin di saat kita salah pilih, takutnya nih pesan yang kita mau sampaikan tuh akhirnya jadi nggak sampai gitu ke teman-teman yang ngeliat si postingan mungkin si selebgram ini. Jadi kita harus lihat lagi kira-kira market dari selebgram ini tuh seperti apa. Contoh nih dari sebagai brand fashion, kita juga kan nggak bisa ya kayak tiba-tiba endorse selebgram yang mungkin fokusnya di makanan, karena mungkin selebgram ini tuh sebenarnya ngerjainnya di makanan, cuman looks-nya menarik nih, jadi kita pengen coba nih, itu juga nggak bisa sih, karena anggapannya target marketnya dia mungkin followersnya ini lebih senangnya ngelihat makanan. Kalau seandainya di ini and fashion, takutnya nggak gitu kena, wah kayak gitu. Udah gitu, atau mungkin ya misalkan ada beberapa selebgram juga yang marketnya ternyata kebanyakannya laki-laki. Nah yang kayak gini pun harus kita cek-cek lagi sih. Kalau dari kita kadang ceknya bisa dari interaksi si selebgram ini di kolom komen. Biasanya ini kelihatan juga nih
biasanya kalau seandainya memang si marketnya kebanyakan laki-laki, pas di postingannya ini kolom komentarnya tuh kebanyakan laki-laki juga. Jadi ini nanti bisa kalian cek-cek lagi pas lagi mau mulai cari-cari selebgram dan mau endorse target marketnya maksudnya market si selebgram ini nanti harus lebih diperhatiin lagi gitu. Udah gitu, dan yang paling penting pilih selebgram yang memang interaksi dengan followersnya tuh bagus. Kalau seandainya ditanya kayak maksudnya interaksi sama followersnya bagus tuh kelihatannya kayak dari mana sih? Kadang kayak ada beberapa selebgram yang kalau aku lihat postingan atau story-nya tuh misalkan kayak paid promote doang gitu ya. Nah itu berarti interaksinya kayaknya kurang bagus sih. Lebih oke misalkan si selebgram ini tuh yang sering misalkan open Q&A di story, nanti dia jawabin mungkin dari si Q&A ini pakai video. Jadi maksudnya kalau kayak gitu tuh si followers sama si selebgram ini kemungkinan interaksinya bagus karena si penonton tuh anggapannya kayak berasa lebih dekat lah. Terus so far selebgram yang seperti ini yang interaksinya bagus sama followers itu yang memang paling oke dan works lah untuk si Arato ini. Dan kadang nih orang juga lupa untuk konsep si endorsement ini tuh nggak bisa kita pikir untuk langsung pengen balik modal gitu. Misalkan kita kayak endorse selebgram dengan rate sekian, terus kita tuh berharap dari pas si selebgram ini posting tuh langsung masuk lagi sekian gitu biar ngegantiin si uang yang kita keluarin buat si bayar selebgram ini gitu. Itu tuh nggak bisa sih menurut aku, karena anggapannya endorse ini tuh untuk brand awareness lah anggapannya, biar orang lebih aware sama brand kita, yang mungkin kalau seandainya dia nggak purchase langsung, dia bisa purchase di lain waktu, atau mungkin bisa info teman-temannya juga nih tentang brand kita, balik lagi kayak promosi yang dari mulut ke mulut ya. Terus selain itu penting juga untuk, nah ini juga penting sih, ikutin yang memang lagi tren di saat ini gitu. Contoh kalau seandainya sekarang, pasti kalian tahu banget lah, pasti banyak banget juga yang main TikTok mungkin, atau misalkan sering lihat juga live streaming di Shopee. Nah, jadi kalau seandainya sekarang live streaming ini tuh lagi rame banget lah, atau misalkan di Shopee atau di TikTok. Jadi kesempatan yang kayak gini tuh harus benar-benar kita manfaatin biar nggak ketinggalan, dan di sisi lainnya tuh oke banget untuk memperluas target market lah anggapannya gitu. Jadi cerita sedikit, semenjak Arato nih fokusin di TikTok juga, jujur kita banyak banget dapetin pembeli-pembeli baru yang memang sebelumnya nggak tahu sama sekali nih ada Arato di Instagram atau mungkin di Shopee, karena awalnya tuh kita memang fokusnya di Shopee dan Tokopedia kan waktu itu. Jadi untuk kedepannya bisa ada kesempatan atau mungkin ada platform baru, kita benar-benar harus berani coba, dan jangan takut lah misalkan takut nggak jalan atau gimana, pokoknya kita harus cobain lah misalkan ada platform baru atau kesempatan baru kayak gitu. Dan contoh lainnya nih kayak misalkan ada kesempatan webinar kali ini juga, Arato berkesempatan untuk sharing juga sama kalian. Mungkin ada yang belum tahu juga nih Arato tuh apa sih, jadi dari sini juga kita berkesempatan untuk kenalin Arato begitu. Mungkin segitu sih tips-tips dari aku. Baik, terima kasih gitu. Kak Velin atas materinya yang sangat menarik banget nih dan bermanfaat. Semoga bisa membantu teman-teman ya dan menginspirasi teman-teman yang mau juga memulai bisnisnya nih. Termasuk saya juga nih mungkin terinspirasi juga sama materi yang disampaikan Kak Velin. Oke, Kak Velin, aku ada pertanyaan yang mungkin mewakilkan teman-teman seller atau teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Pertanyaan yang pertama adalah, gimana sih Kak caranya Arato untuk mengatur gitu kan, sekarang sudah banyak pesanannya, kemudian produknya juga sudah banyak. Nah, bagaimana sih cara untuk atur waktunya nih untuk mengoptimalkan yang operasional ataupun mengoptimalkan yang periklanannya seperti itu? Oke. Kalau seandainya dari beriklan sendiri nih, awalnya itu memang dari tim Arato yang handle sendiri gitu, dibilang maksimal atau enggak saat ngerjainnya, sebenarnya maksimal juga sih, cuman pada waktu itu karena akhirnya seiring berjalannya waktu yang kita kerjain tuh tambah banyak, akhirnya kita putusin juga untuk maksudnya kayak pilih lah, maksudnya ada yang bisa bantuin nggak ya gitu. Nah kebetulan Arato ini pun udah pakai Genie ERP ini untuk atur stok Arato nih. Ini mungkin aku bisa share juga kali ya, mungkin dari awal-awal tuh pasti saat kita mulai bisnis tuh ngerjainnya semuanya manual lah ya, karena
bisa dibilang mungkin pas awal orderan belum terlalu banyak, kalau seandainya pakai sistem rasanya kayak belum saatnya gitu. Jadi kebetulan Erato ini tuh jalan juga berjualan di beberapa marketplace dan orderannya yang masuk pun banyak gitu setiap harinya. Awalnya tuh pengurangan stok tuh kita kerjain secara manual dan ini cukup makan waktu gitu ya. Tapi akhirnya karena kita ngerjainnya semua manual tuh jumlah stok yang real sama yang real di gudang dan yang di marketplace tuh akhirnya jadi nggak sinkron dan berantakan. Akhirnya kita putusin lah untuk coba si Genie ERP ini. Tapi setelah kita coba juga kerasa banget kayak ngebantu karena akhirnya kita nggak harus ngurangin stok manual. Terus ibaratkan tuh anggapannya dari semua marketplace kehubung di satu titik gitu. Misalkan ada orderan dari marketplace A, otomatis tuh nanti pas ada orderan masuk, si stoknya berkurang tuh di marketplace lain tuh akhirnya si stoknya ke-update lagi. Jadi kita nggak perlu ribet untuk kurangin stok satu-satu. Itu menghemat waktu dan akhirnya kita bisa fokus juga untuk kerjaan yang lain. Jadi bisa dibagi-bagi lah gitu. Nah bagusnya untuk si Genie ERP ini untuk teman-teman mungkin yang baru memulai dan mau cobain kayak gini tuh, ini tuh ada sales reportnya juga. Jadi ini memudahkan untuk buat laporan penjualan yang rapih dan tertata. Soalnya tuh si sales report ini setelah kita cek dan kita pakai tuh detail banget gitu reportnya. Misalkan dari marketplace A potongan diskon dan misalkan diskon tambahan atau free ongkir kayak gitu tuh semuanya terlampir. Begitu misalkan dari iklan. Nah ini balik lagi karena kita akhirnya udah cobain si Genie ERP ini dan kita ngelihat dari tim Genie ini tuh timnya tuh komunikatif dan misalkan kita ada kendala atau ada gimana pun pasti dibantu dan nggak hilang-hilangan gitu. Akhirnya kita kepikiran kayaknya boleh nih cobain untuk si ads ini pun dibantu handle sama tim Genie kayak gitu. Karena waktu itu pun kita pakai Genie dan udah kerja sama tuh sekitar setahunan, udah lama banget. Akhirnya hasilnya tuh pas dibantu sama Genie tuh akhirnya lebih maksimal karena di satu sisi setelah ada yang bantuin handle nih kita akhirnya bisa fokus juga untuk kerjain hal-hal lain, misalkan buat fokus create konten. Terus dari Genie ini pun ada report dari hasil si ads-nya jadi lebih tertata rapih. Terus bukan kadang sini selalu diingetin kayak tiap bulan misalkan materi yang harus disiapkan untuk payday atau mungkin untuk campaign-campaign tertentu itu tuh pasti dikasih tahu, akhirnya jadi nggak skip untuk set ads di momen tertentu. Dan dari tim Genie ini tuh pasti kasih masukan misalkan konten yang kayak gini yang menarik atau mungkin si tampilan kontennya tuh harus kayak gimana. Jadi maksudnya ini membantu dan akhirnya kita bisa kerjain hal-hal lain, bisa fokus di hal-hal lain dan akhirnya si jalan bisnisnya tuh lebih enak lah kayak gitu. Oke, berarti kalau bisa disimpulin penggunaan teknologi juga bisa membantu ya Kak untuk pengoperasionalan lebih optimal nih untuk operasional banget bisnisnya. Oke, mungkin thank you Kak jawabannya. Mungkin setelah ini aku akan memberikan informasi lebih lanjut gitu terkait Genie. Nanti setelah sesi pengenalan Genie, kita baru masuk ke sesi tanya jawab ya Kak. Oke. Boleh. Operator boleh tolong dibantu untuk slide-nya. Oke, tadi teman-teman mungkin di sini ada yang belum kenal nih, Kak Felin ada sempat mention Genie ERP, Genie Ads itu apa sih? Dan sebenarnya jadi sebenarnya untuk Genie ini brandnya kita punya beberapa lini bisnis. ERP adalah sistem yang akan membantu untuk kelola toko. Tadi salah satu yang disebutkan oleh Kak Felin adalah untuk atur stoknya, kemudian untuk proses pesanannya, untuk laporan penjualan ataupun laporan keuangannya. Di sini kita juga sudah support teman-teman untuk di Genie ERP. Nah, untuk Genie Ads sendiri adalah adalah service untuk membantu brand-brand yang ingin mengiklankan merek-mereknya mereka. Salah satunya adalah Erato gitu. Misalkan mau beriklan di TikTok atau misalkan mau beriklan di marketplace lain atau misalkan mau coba di platform seperti YouTube, itu kita juga bisa ngebantu teman-teman. Nanti teman-teman kalau berminat brandnya pengen dibantu untuk diiklankan juga, silakan hubungi kita di barcode ya, ada di background ini. Teman-teman bisa langsung scan, kemudian teman-teman bisa langsung komunikasikan ke kami apa yang bisa kami bantu untuk membantu meningkatkan penjualan di toko teman-teman. Kemudian ada juga nih namanya Genie WMS. Nah, untuk Genie WMS ini adalah sistem untuk pengelolaan gudang. Dimana kalau teman-teman sudah punya gudang, tadi contohnya mungkin
yang dijelaskan Kak Velin, awal-awal nih masih belum butuh gudang, tapi kalau teman-teman semakin bertambah, untuk bisnisnya semakin meningkat, pasti stoknya pasti makin banyak gitu. Terus butuh untuk sistem yang ada di gudang, teman-teman bisa pakai Genie WMS. Begitu juga Genie Chat-nya. Untuk Genie Chat sendiri kita konsepnya sama untuk mensentralisasi untuk membalas chat, kemudian untuk memonitor pemberian review di produk kita. Teman-teman bisa menjalankan operasional chatnya semuanya di Genie Chat. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau seperti itu mungkin kita bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oh, sebelum itu saya pengen memperkenalkan lagi nih teman-teman, mohon maaf, untuk salah satu fitur unggulan kita yang ada di ERP. Ada manajemen multi channel. Nah, di sini kita sudah bekerja sama dengan beberapa channel. Mulai dari yang toko warna hijau nih, ada Tokopedia, Shopee, JD.ID, WooCommerce, Shopify, TikTok Shop. Tadi salah satu tipsnya dari Kak Velin mengikuti tren, kita juga udah bekerja sama nih sama mereka. Yang punya toko di TikTok Shop udah bisa langsung integrasi. Ada Lazada juga, kemudian ada Tiki, ada Bukalapak, kemudian ada Zalora. Nah, untuk partner fulfillment kita juga ada beberapa, ada Shipper, ada Fasttalk, Flexofast, JD.ID, Yuhai Global, E-Line, dan yang terakhir ada sistem akuntansinya Accurate. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab kali ya. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan teman-teman. Yang pertama ada pertanyaan, aku ambil dari pertanyaannya Kak Ketut Sukarte kali ya. Pertanyaannya adalah apa yang harus dilakukan jika barang kita nggak laku nih Kak Velin. Nah, motivasinya seperti apa sih Kak supaya bisa sukses seperti sekarang Erato ini? Dibantu jawab Kak Velin. Jadi kalau untuk barang-barang yang nggak laku sebenarnya mungkin kalau seandainya kita maksudnya sebesar apapun brand, pada akhirnya ada aja gitu kayak barang-barang yang nggak laku. Mungkin biar mengurangi lah kayak barang-barang yang nggak laku tuh banyak gitu, kita bisa lihat juga nih kayak misalkan kita misalkan mau jual di marketplace, kita bisa cek lagi nih misalkan dari marketplace ini kira-kira barang-barang apa aja yang memang penjualannya atau mungkin peminatnya banyak. Jadi ini bisa mengurangi kemungkinan kalau seandainya kita jualan barang ini tuh nanti akhirnya gak laku atau mungkin stoknya mati. Tapi misalkan si stok ini mati atau misalkan nggak terjual, jangan khawatir juga karena ini tuh sebenarnya wajar sih untuk kita berjualan. Nanti kita bisa akalin lagi pas mungkin akhir tahun kita bisa buat clearance sale, dan itu pun bisa menarik pembeli juga nih karena misalkan kita diskon lebih besar, itu bisa anggapannya bisa narik pembeli-pembeli baru juga. Misalkan si barang yang murah kan mungkin orang lebih tertarik dan pengen coba kayak gitu. Itu sih. Oke. Terima kasih Kak Velin untuk jawabannya. Semoga Kak Ketut menjawab ya untuk pertanyaannya. Selanjutnya mau ke pertanyaan yang kedua. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan nih untuk teman-teman yang belum mengisi kuesionernya, jangan lupa untuk diisi ya kuesionernya, karena kuesioner tersebut adalah salah satu syarat untuk mendapatkan voucher belanja dari Erato. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua dari Kak Saras Torus. Oke, pertanyaannya Kak, gimana cara untuk menemukan partner bisnis yang tepat? Saya pernah mulai, cuma karena partnernya yang tidak tepat jadi tutup. Nah ini Kak, tadi sempat dibahas juga ya. Iya. Sebenarnya balik lagi susah-susah gampang ya, karena pada akhirnya pas kita memulai bisnis, misalkan cari partner, mungkin ada aja yang pasti nggak cocok atau gimana. Karena menurut aku, dari aku pribadi pengalaman tuh mungkin kayak aku pernah ngejalanin sesuatu, partnernya kurang oke pun akhirnya jadi susah lah jalannya. Cuman misalkan dari awal, kalau seandainya kamu bisa ngejalanin dulu sendiri, ntar seiring berjalannya waktu baru cari partner. Kalau seandainya misalkan bisa jalan sendiri sih nggak apa-apa sih, jalanin sendiri dulu. Tapi lebih baik kalau seandainya memang ada partner yang sekiranya visi misinya cocok, nanti bisa diajak ngobrol lagi sih sebenarnya, kayak misalkan visi misi dari orang tersebut. Kalau seandainya misalkan membuat brand bareng kita tuh apa, nanti kita bisa sesuaiin lagi lah, ntar kelihatan sih kalau seandainya misalkan kita pas lagi ngobrol-ngobrol gitu untuk cari partner yang pas kayak gitu kalau dari aku. Ya dilihat dari chemistry-nya juga ya Kak ya, mungkin. Betul. Oke, thank you Kak jawabannya, semoga menjawab ya Kak Saras Torus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Nur Azmi Dimas.
bagaimana menghadapi pikiran overthinking tentang kayaknya nggak akan laku deh gitu. Terus mau mulai jualan tapi kadang suka muncul pikiran seperti itu. Boleh minta sarannya, Kak? Ini pun sebenarnya aku maksudnya pernah ngalamin juga ya, takut. Terus yang awal aku cerita gitu, aku merhatiin tuh kayak brand-brand yang memang udah besar, jadi kita kan pasti ngebandingin ya, akhirnya kayak misalkan ngeliat si brand ini kok bisa jualannya bisa keren ya, atau mungkin si stok maksudnya orderannya bisa banyak. Yang kayak gini-gini tuh sebenarnya kadang harus kita hindari untuk ngebanding-bandingin sama brand lain gitu. Lebih baik itu kita fokus, misalkan kita mau buat apa, makanya balik lagi nih, kita harus tahu dulu kita mau ngapain, kita suka apa. Jadi pas ngejalanin, kosannya kita lebih fokus nih sama diri kita aja tuh, mungkin akan lebih enak sih ngejalaninnya kayak gitu. Jadi kurang-kurangin aja untuk ngebanding-bandingin kayak sama brand-brand lain kayak gitu. Oke, Kak Nurul Azmi tadi sarannya adalah fokus dan konsisten. Tadi aku inget tuh poin yang disampaikan Kak Velin. Thank you, Kak Velin. Oke, kita lanjut ke next question. Ada dari Kak Bagus. Oke, mungkin ini untuk Kak Bagus sendiri pertanyaan tentang Gini. Gini tuh aman atau enggak? Kan kita harus integrasi toko ya. Oke, betul Kak Bagus. Jadi untuk Gini itu aman atau enggak? Nah, Gini itu aman Kak, karena tadi mungkin di slide yang terakhir ada sempat diperlihatkan kita sudah bekerja sama secara resmi dengan marketplace atau platform yang sudah aku sebutkan tadi gitu. Setelah itu betul, kita harus ketika kakak mau coba Gini ERP gitu, kakak perlu integrasi tokonya. Nah, untuk integrasi toko itu tuh kakak login-nya di platform dari marketplace tersebut. Jadi bukan login di sistemnya Gini gitu untuk identitas dari tokonya gitu. Jadi nggak perlu khawatir, kita juga ada ketentuan penggunanya yang kakak bisa baca keamanannya gitu Kak. Jadi aman. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Sandra. Kak Sandra, tentang Gini lagi untuk pertanyaannya. Apakah Gini dapat diakses secara gratis atau ada premium? Oke, kalau yang ini saya bantu jawab kembali ya. Kalau untuk Gini, kita ini teman-teman bisa nikmati Gini secara gratis, ataupun kalau misalkan memang bisnisnya sudah skala besar, nah itu butuh pengaturan yang lebih advance teman-teman untuk fitur-fiturnya. Nah, untuk fitur-fitur yang advance yang mungkin yang dipakai juga sama Erato itu harus menggunakan yang berbayar gitu. Untuk yang berbayar kita ada 4 paket, ada basic, ada pro, kemudian ada bisnis, ada Gini Plus. Teman-teman bisa sesuaikan dengan kondisi bisnis teman-teman gitu. Kemudian kalau untuk yang gratis itu fiturnya pasti lebih lengkap yang berbayar ya, karena kalau untuk yang gratis sendiri ini kita membantu untuk teman-teman yang baru memulai bisnis nih, belum begitu banyak orderannya, jadi dari awal sudah mulai diatur gitu sinkronisasi stoknya biar nggak pusing di akhir-akhir pas lagi banyak orderan tiba-tiba ada masalah stok. Nah itu boleh teman-teman pakai yang gratis kalau misalkan skala bisnisnya belum terlalu besar. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, mungkin pertanyaannya sekarang untuk Kak Velin kembali. Ada dari Kak Ade Kristo, Kak. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan ide-ide fresh? Terus ada bisnis fashion apa nih yang lainnya Kak, mungkin selain Erato? Oke, kalau seandainya dari Erato sendiri, kita sebenarnya kayak ide-ide gini tuh kan kadang nggak bisa kita pikirin terus-terusan ya. Jadi aku sama tim seringkali kayak kita ngelihat juga misalkan dari brand lain tuh kayak misalkan ide kontennya kayak gimana, mungkin itu bisa jadi referensi, atau mungkin nanti kedepannya bisa kita lebih kembangin sih, bisa jadi kayak bisa ngeliat referensi-referensi lainnya lah untuk kayak ide-ide konten yang oke kayak gitu. Terus untuk ide bisnis fashion, kalau dari aku kadang kan kayak kita promosiin tuh misalkan kita beriklan aja mungkin takutnya jadi bosan atau mungkin nggak nyampe lah, makanya kalau dari aku pribadi mungkin balik lagi kita bisa lihat lagi nih kira-kira apa yang lagi tren. Kalau seandainya dari sekarang misalkan yang lagi tren tuh TikTok, nah si cara bisnis fashion misalkan kita pasarinnya tuh bisa mungkin dari video-video TikTok yang dikemasnya tuh lebih apa ya, lebih enak dilihatnya, mungkin yang konten yang lucu atau yang gimana, jadi orang tuh nggak bosan gitu dan nggak monoton kayak gitu sih. Oke. Gitu.
Thank you, Kak. Mungkin ini menjawab juga nih pertanyaan dari nama Zoom-nya Zoom user, Kak. Agak misterius ya. Tapi dia pertanyaannya adalah, Kak, aku sering lihat Erato live di TikTok. Gimana sih cara jualan di TikTok supaya banyak yang beli? Nah, tadi agak nyambung juga nih jawabannya, Kak. Oke. Iya, jadi sebenarnya beberapa bulan terakhir ini tuh kita lagi fokus di TikTok karena dari live streaming, terus mungkin kayak dari video-video, anggapannya kita sekarang tuh semuanya buka TikTok nggak sih, kayak scroll TikTok. Makanya kita pikir si TikTok ini tuh ada potensinya besar banget lah. Makanya kita coba untuk live streaming ini pun ternyata setelah dijalani perkembangannya tuh cukup pesat dan cukup cepat gitu. Jadi dalam beberapa bulan yang misalkan di marketplace A kita mencapai omset sekian tuh harus dalam waktu mungkin setahun, di TikTok Shop ini kita bisa mencapai cuman beberapa bulan aja, karena mungkin si live streaming ini lebih cepat jualannya, kayak orang tuh soalnya bisa langsung ngeliat gitu si barang-barangnya tuh kayak gimana, kayak gitu. Jadi yang kayak gini-gini bisa dicoba sih untuk brand-brand yang mungkin baru mulai, kayak gitu. Oke, baik. Thank you, Kak Felin, untuk jawaban-jawabannya. Semoga teman-teman juga puas ya terjawab untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan. Baik, kalau seperti itu teman-teman, sayang sekali nih barusan adalah pertanyaan terakhir dari teman-teman. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga dapat menjawab ya, dan teman-teman juga bisa menambahkan inspirasi juga nih dari jawabannya Kak Felin. Tapi jangan sedih nih teman-teman, kalau teman-teman masih penasaran dan masih mau tanya-tanya tentang Genie ataupun tentang Erato. Nah, khususnya kalau misalkan teman-teman mau menggunakan Genie, teman-teman bisa hubungi kita ya melalui link WhatsApp, atau teman-teman bisa langsung scan aja nih barcode yang ada di background. Nanti kita akan bantu permasalahan dari teman-teman. Gitu. Kemudian nah, materinya semuanya sudah diberikan. Tadi Kak Felin juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sekarang waktunya untuk pengumuman kode voucher untuk belanja di Erato. Nah, teman-teman jangan lupa dicatat ya. Yang mau difoto juga boleh. Silahkan, kode vouchernya adalah Erato GN26. Oke, dibantu. Mungkin ini lagi di operator lagi share screen. Oke. Ya, silahkan teman-teman dicatat untuk voucher belanjanya. Nah, aku mau ngingetin lagi nih, untuk voucher ini berlaku untuk minimal transaksi 100.000 ya teman-teman. Potongannya senilai 25.000. Berlaku hanya di Shopee mulai dari tanggal 26 Agustus sampai tanggal 31 Agustus pukul 23.59. Jadi nggak perlu khawatir nih kalau mau belanja tapi takut akhir bulan atau misalkan baru banget gajian, silahkan dimanfaatkan diskonnya. Baik teman-teman, untuk pengumuman kode voucher spesial ini sekaligus menutup keseluruhan acara webinar sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan untuk kehadiran teman-teman yang sudah berpartisipasi semuanya nih. Terima kasih juga untuk Kak Felin dari Erato selaku pembicara webinar hari ini karena sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan informasi terkait dengan topik webinar hari ini. Semoga informasi dan tipsnya diberikan dapat bermanfaat dan berguna nih untuk kita semua. Amin. Saya selaku host juga ingin menginformasikan untuk tidak lupa follow akun Instagram kita di @genie_adn dan erato.basic ya teman-teman.